Halo minasan, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar sobat recap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu padamkan tombol merah, like juga bila suka video ini, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Arigato gozaimasu. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin, karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Sinawal cerita Detektif Conan episode 1114. Nampak di komplek BK sore hari, seorang perampok berlari membawa pistol di jalanan ramai. Tiba-tiba seorang perampok itu menyandra seorang wanita dan membawanya ke sebuah rumah kosong yang dijadwalkan akan dirobohkan. Tentu saja berita tersebut menjadi viral di media sosial maupun media massa. Conan dan Kogoro pun datang melihat ke TKP, di mana sudah ada tim SWAT polisi yang mengepung rumah tersebut. Megure pun menjelaskan situasinya kepada Kogoro. Si pelaku menyebut dirinya Hanin X, lalu mengajukan tuntutan kepada polisi. Tuntutan Hanin X ini yang pertama, meminta Nichuri TV meliput 10 homeran pemain baseball favoritnya. Tuntutan kedua, meminta Kamen Nyai Bakat topengnya diganti berwarna coklat. Dan tak lama seorang bernama Sosuke datang mengaku sebagai pemilik rumah yang dipakai pelaku untuk menyandra korbannya. Sosuke menyatakan bahwa rumahnya memang kosong sejak minggu lalu karena sudah dijadwalkan pembongkaran. Usai pelaku dan korban masuk ke rumah, beberapa menit kemudian terdengar suara tembakan 2 kali, sehingga Megure mengisyaratkan kepada tim SWAT untuk masuk paksa. Dan ternyata pelaku maupun korbannya ditemukan telah tewas di lantai 2. Ditemukan juga dying message berupa "kita hanya bercanda". Usai dicek, ternyata keduanya tinggal di alamat yang sama dan merupakan pasutri. Polisi maupun Kogoro mengira keduanya bunuh diri. Lalu datang seorang bernama Kinugawa yang menyatakan sebagai temannya Beppu. Dia bergegas ke TKP karena tahu suaranya Beppu walaupun keduanya memakai penutup wajah. Kinugawa memberi keterangan kepada polisi bahwa minggu lalu Beppu sempat berkata padanya bahwa akhir pekan ini akan terjadi kehebohan. Ternyata Beppu ini orang yang suka ngeprank dan buat konten-konten ekstrim, dan tidak menyangka Beppu melakukan hal bunuh diri. Conan pun merasa ada yang aneh sehingga menyelidiki kembali kronologi kejadiannya. Setelah Conan meyakinkan Kogoro bahwa kasus Beppu bukan bundir karena bisa saja seseorang memanfaatkan kejadian tersebut, Kogoro dan Conan pun mendatangi sebuah bar bernama Shangri-La yang merupakan tempat nongkrongnya Beppu dan istrinya. Ternyata Beppu ini punya banyak musuh karena kegiatan ekstrimnya. Tak hanya itu, ternyata Beppu ini sering melakukan tindak pemerasan. Kogoro pun bertanya siapa saja korban pemerasan tersebut, dan mereka langsung menemui seorang pria tua bernama Dogo dengan tujuan interogasi mengenai Beppu dan Yayoi. Dogo pun menjelaskan bahwa dirinya bertemu mereka setengah tahun lalu. Awalnya Yayoi seringkali meminjam uang dengan alasan untuk modal usaha. Namun ternyata semakin lama sikapnya seperti orang pemeras. Yang membingungkan Kogoro dan Conan adalah Dogo menyatakan saat kejadian berlangsung sedang menonton siaran tersebut di televisi, dan tidak ada saksi yang bisa membenarkan alibinya tersebut. Sehingga Kogoro dan Conan menelusuri TKP lagi sambil bertanya mengenai Pak Dogo. Namun tidak ada satupun dari orang-orang komplek yang melihat Pak Dogo. Sampai akhirnya Conan menyadari sesuatu mengenai bukti yang bisa hilang dari TKP, sehingga mereka menemui Sosuke. Dan ternyata Sosuke ini mengenal Pak Dogo, dan Dogo tahu rencana pembongkaran rumahnya. Conan pun meminjam kunci rumah untuk mengecek ulang TKP di dalam, dan Conan berhasil menemukan sebuah bukti. Saat mobil pembongkaran rumah datang, Conan segera mengundang Kogoro dan polisi beserta Dogo ke TKP untuk mengungkap misteri Beppu dan Yayoi. Awalnya Kogoro berhasil menjelaskan hingga titik
bahwa Pak Dogo ini pelakunya. Namun karena Kogoro tidak tahu buktinya, Conan terpaksa membiusnya dan melanjutkan deduksi sebagai Kogoro tidur. Sejak awal Pak Dogo ini telah menyamar dan menemui Beppu, lalu menawarkan aksi ekstrim perampokan dan penyekapan. Tentu saja lokasinya sudah ditentukan termasuk rumahnya. Dengan jaminan sudah disewakan pengacara untuk jaga-jaga bila Beppu tertangkap. Saat pagi hari sebelum aksi Beppu, Dogo sudah bersembunyi di rumah kosong itu karena dia memiliki kunci duplikat. Sehingga ketika sore hari, aksi Beppu memuncak ketika dikepung polisi. Dogo muncul dan membunuh mereka berdua, lalu bersembunyi kembali menunggu rumah tersebut sepi. Tentu saja polisi tidak akan menduganya dan tidak akan ada bukti untuk menjerat Dogo apabila rumah tersebut telah dibongkar. Karena Dogo bersembunyi di langit-langit rumah, polisi pun segera mengeceknya dan berhasil menemukan beberapa helai rambut dan jejak kaki di area berdebu. Megure pun meminta Pak Dogo untuk pemeriksaan rambutnya. Namun Dogo langsung mengakui kejahatannya. Dia yakin triknya sudah sempurna, hanya saja karena pembongkaran rumah tertunda, maka buktinya masih tertinggal. Motifnya balas dendam atas perbuatan Beppu dan Yayoi yang telah menipunya dan memeras uangnya selama setengah tahun terakhir.